toh boleh, sini ya boleh. Puji nama Tuhan, Shalom, lambaikan tangan kita. Haleluya, luar biasa. Kita saat ini boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi Tuhan sendiri yang memampukan untuk kita boleh bersama-sama datang di rumah Allah. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi kita. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua Tuhan karena kasih-Mu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau memberikan hati kami. Kami mau boleh memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak untuk terima segala pujian dan sembah kami. Kami percaya saat ini Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Baik kami saat ini yang berada di tempat ini Tuhan. Baik saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online di rumah. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu Engkau nyatakan. Engkau hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Kami percaya pagi hari ini kami semua boleh merasakan sukacita Allah, sukacita surga yang boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya jemput kita mau sama-sama bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk kita boleh menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Dia. Oh haleluya. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu. Oh haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku, amin. Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan, segala amin. Perlu kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Oh karena kasih-Mu yang tidak
pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, amin, terjadi di hidup. Katakan engkau Bapa yang sungguh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. Dalam hidup. Mari jemaat Tuhan, mari bersama-sama katakan syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Dalam hidupku ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan. Oh haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sekali, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Inilah ucapan syukur kami yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkaulah yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Oh haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Kita mau mengangkat tangan kita bagi Dia. Oh haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ya puji-Mu. Glory, glory, haleluya.
bagi Engkau Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama bersuka cita memuliakan Tuhan, kita akan menyuarakan yel-yel kita ya. Saat saya berkata Philadelphia, maka saudaraku akan menjawab kasih persaudaraan. Saya berkata kasih persaudaraan, saya akan menjawab Philadelphia. Oke? Siap ya? Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri lagi dengan penuh sukacita. Kita akan bersama-sama memuliakan dan mengagungkan Allah kita. Haleluya. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Oh, hanya Engkau yang layak untuk terima segala pujian dan sembah kami. Amin. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Kudus dan mulia namanya. Haleluya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Katakan besarlah kasih-Nya, kasih-Nya, ajaib perbuatan. Syukur kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuliakan Engkau. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Kudus dan mulialah namanya. Haleluya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang berkuasa, yang layak disembah, segala pujian bagi Dia yang berkuasa. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya, bukan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Tetap berdiri ya saudaraku. Kita akan memberikan salam kepada sebelah-sebelah kita. Seperti ini ya. Silakan sebelah kanan kita katakan Tuhan kita hebat. Haleluya. Sebelah kiri kita, Tuhan kita luar biasa. Yang di belakang kita, Allah kita dahsyat. Haleluya. Haleluya, silakan duduk. Diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan korban bagi pekerjaan Tuhan. Dan kita mau terus, yuk bersuka cita
memuliakan Dia. Haleluya. Katakan, Engkau hebat Tuhan. Oh, Engkau dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Tiada ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin. Haleluya. Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Tiada ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin. Seluruh hidupku. Saya jemput kita mau sama-sama bangkit berdiri kembali. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Haleluya. Kembali berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu untuk selama-lamanya kami mau terus akan mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Yesus. Karena Engkaulah Tuhan dan Allah di dalam hidup kami Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan selalu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari bersama-sama kita mau katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal
sungguh perlu akan penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Karena itulah kekuatan bagi hidup kami, Yesus. Haleluya. Nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Oh, haleluya. Oh, seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan, Tuhan. Oh, haleluya. Melihat akan kebesaran kasih-Mu. Tuhan, mari bersama-sama katakan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Yesus. Inilah ucapan syukur kami yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Biarlah boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan firman Allah. Biarlah hati kami bagaikan rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu Tuhan. Sungai kehidupan, yaitu firman Allah. Firman Allah yang hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap telinga-telinga yang mendengar. Boleh menyiapkan hati kami sebaik-baiknya untuk firman-Mu Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang Engkau pakai pagi hari ini untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut akan firman Allah. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik buat hidup kita, amin. Saya bersyukur kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah offline di tempat ini maupun dalam ibadah online. Dan saya percaya kita punya kerinduan yang sama untuk kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, amin. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan. Kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kita tidak akan pernah lagi menjadi orang yang sama ketika kita datang. Pastikan setiap kita memiliki kerinduan yang sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tante, Ibu Gembala, kepada Majelis Gereja, kepada jemaat Tuhan di GSPDI Philadelphia di tempat ini, buat kesempatannya untuk boleh saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, sulit namun tak terhimpit. Kita langsung buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Seorang Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlahnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil bayi ibu itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Demikian firman Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan ini adalah kisah tentang bagaimana kehidupan Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan tadi saya katakan sulit namun tak terhimpit. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, kita mau belajar lebih dulu latar belakang daripada Keluaran pasal yang kedua. Apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel pada zaman itu. Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal yang pertama, di sana dicatat bahwa pada saat itu ada seorang raja sedang menjabat dan raja itu tidak mengenal pemimpin sebelumnya. Mereka tidak mengenal juga kisah tentang Yusuf. Dan raja baru ini melihat kondisi bangsa Israel yang terjadi pada saat itu, di mana jumlah bangsa Israel itu semakin banyak, mereka semakin kuat, mereka semakin luar biasa, maka raja baru ini khawatir. Kalau suatu hari orang Israel yang kuat ini akan datang memerangi mereka. Oleh sebab itu pemimpin baru atau raja baru itu mengambil sikap. Sikap yang diambil adalah bagaimana caranya membuat susah bangsa Israel. Dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama ada sedemikian banyak perbuatan yang dikerjakan oleh raja ini. Raja itu memberikan pekerjaan yang sangat berat, memaksakan pekerjaan itu, ya, memaitkan kehidupannya, sangat melukai perasaan bangsa Israel, bahkan sampai dengan ancaman kematian harus mereka terima. Bapak Ibu, kondisi yang tidak mudah sedang dihadapi orang Israel pada zaman itu.
Kesulitan yang bisa membuat mereka menjadi terhimpit. Dan pada hari ini kita sedang hidup di masa yang tidak mudah juga. Kenapa? Karena hari-hari ini kita juga sedang seluruh ya tanpa terkecuali, bukan cuma hanya di Jogja, tapi di seluruh dunia kita harus menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Sudah berapa ribu nyawa harus melayang, sudah berapa banyak korban yang harus mati oleh karena virus ini. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, ada banyak dampak lain daripada pandemi ini. Kesulitan secara ekonomi, kesulitan untuk sekolah, untuk kuliah, untuk beribadah. Dan saya banyak sekali mendengar keluhan orang, banyak sekali mendengar curhat orang. Bagaimana di situasi zaman sekarang itu sangat sulit. Cari uang itu tidak mudah. Ya, segala sesuatu pekerjaan yang dulunya rame sekarang jadi sepi dan seterusnya. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Tapi firman Tuhan pernah berubah. Amin. Kalau orang Israel ditolong oleh Tuhan, saya percaya kita semua juga ditolong oleh Tuhan. Amin. Kalau orang Israel ketika sulit dia tidak terhimpit, saya percaya pengalaman yang sama yang akan kita alami. Kita mengalami kesempit, tapi akan membuat semakin melejit. Amin. Oleh sebab itu kita akan belajar melalui firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika keadaan sulit itu harus kita alami. Yang pertama kita belajar bahwa di pasal kedua kitab Keluaran tadi, kita tahu bahwa Yokebed ya, dan Amram yang adalah orang tua daripada Musa, waktu itu mendapati bahwa ibu Yokebed itu mengandung lagi. Kenapa saya katakan mengandung lagi? Karena sebelum mengandung anak yang ketiga ini sudah hadir 2 orang anak dan sudah sepasang. Sudah ada Miriam, sudah ada Harun. Lalu terus kemudian harus mengandung anak yang ketiga di situasi yang sedang sulit. Dan seperti ibu bapak ketahui bahwa ada peraturan dari pemerintah pada saat itu. Kalau ada dari perempuan Israel mengandung bayi laki-laki pada saat dilahirkan, maka saat itu juga bayi itu harus dibunuh. Ada ancaman yang berat Bapak Ibu. Tapi kita melihat dari awal sampai dengan akhir pembacaan Alkitab tadi di kitab Keluaran pasal yang kedua, kita tidak menjumpai sedikit pun perbuatan bodoh yang dikerjakan oleh keluarga ini. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kalau kita mau tetap kuat, kita mau tetap hebat, kita mau tetap menjadi orang-orang yang dalam keadaan sulit namun tidak terjepit, yang pertama jangan bertindak bodoh. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali ketika persoalan itu datang di hidup kita, satu belum selesai, datang lagi persoalan yang lain. Dan tekanan persoalan itu begitu luar biasa. Kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, dan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Pada akhirnya kita mengambil keputusan untuk mengerjakan sesuatu yang bodoh. Tapi bolehkah pada saat pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ketika kesulitan itu datang, jangan pernah berbuat bodoh. Amin. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti beserta dengan saya. Tuhan pasti memimpin saya. Tuhan pasti menolong saya dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita tawar hati pada saat kesesakan, kecil kekuatan kita. Pada saat kita harus berhadapan persoalan demi persoalan dan kita menggunakan cara berpikir kita sendiri, dengan cara merasa kita sendiri, saya percaya kita akan menjadi lemah. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Maaf, Amsal Soleman pasal yang ke 24 ayat yang ke-10 ya, Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, telah kekuatanku. Tetapi di dalam kitab lain, di terjemahan lain dikatakan begini, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, engkau akan lemah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam pergumulan, bagaimana supaya dalam keadaan sulit kita tidak menjadi terjepit? Yang pertama, janganlah kita berbuat bodoh. Jangan sampai kita menjadi orang yang tawar hati pada masa kesesakan, karena akan kecil kekuatan kita.
Bapak Ibu, ada seorang raja yang terkenal sebutannya raja yang bodoh. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada hikmat di dalam kehidupannya. Satu saat raja ini yang disebut dengan raja yang bodoh ini, kok bisa dia naik tahta menjadi raja? Karena tidak ada pilihan. Waktu itu kan bisa menjadi raja karena keturunan. Dan tidak ada keturunan lain selain raja ini. Singkat cerita, raja yang bodoh ini menjabat sebagai seorang raja. Lalu dia berkata kepada rakyatnya, kepada menteri-menterinya bahwa dia ingin mengunjungi negerinya. Lalu dia mengunjungi seantero negeri dan ketika dia pulang dia mengeluh. Karena kakinya bengkak, kakinya terluka, karena ketika dia berjalan dia merasakan jalan yang keras, dia merasakan batu yang keras, dia merasakan jalanan yang sama sekali tidak nyaman. Lalu dia berkata kepada menterinya, saya mau supaya seluruh negeri itu dilapisi pakai pakai kulit binatang. Supaya pada kepergian selanjutnya kakiku tidak terluka. Sebagian menterinya terdiam, tapi hanya seorang menteri saja berani berkata kepada rajanya, Raja, apakah tindakan raja itu kalau dipikir itu sudah benar? Akan ada berapa banyak binatang yang akan dikorbankan untuk membuat supaya semua jalanan menjadi baik menggunakan kulit binatang. Lah daripada repot-repot terlalu banyak yang harus dikorbankan, apakah tidak lebih baik raja saja dibuatkan sepatu, alas kaki, sendal dari kulit binatang. Lalu singkat cerita dibuatkanlah alas kaki sehingga ketika raja harus pergi mengunjungi rakyatnya, mengunjungi seluruh negeri, kakinya tidak lagi terluka, kakinya tidak lagi mengalami masalah. Bapak Saudara, coba kalau seandainya tindakan bodoh itu dituruti. Sudah berapa banyak korban, binatang atau uang yang harus dikeluarkan oleh kerajaan itu untuk sesuatu tindakan yang bodoh. Bapak Ibu, ternyata tindakan bodoh itu mengandung konsekuensi persoalan baru. Ya, mengandung konsekuensi persoalan yang baru. Makanya kita melihat keluarga Yokebed, Amram dan Yokebed ini tidak mengambil keputusan untuk bertindak bodoh. Mereka masih memiliki takut akan Tuhan. Kalau mereka mau bertindak bodoh itu bisa saja. Toh sudah ada anak yang lengkap, sudah punya anak laki, sudah punya anak perempuan. Maaf kata, bisa saja mereka mengambil keputusan, wah daripada semisal anak itu nanti laki-laki, apa enggak dari awal digugurkan saja. Tapi itu tidak terjadi Bapak Ibu. Tindakan itu sama sekali tidak terjadi. Dan kita melihat sampai dengan lahirnya Musa, Tuhan membela dengan luar biasa. Bapak Ibu saya percaya kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan yang besar, kita tidak bertindak secara bodoh, Tuhan pasti akan menolong memberkati kita semuanya. Amin. Yang kedua, yang dikerjakan ketika kita sedang berhadapan dengan situasi yang sulit supaya tidak terhimpit. Bapak Ibu, di kitab Keluaran tadi kita sudah baca bagaimana bayi Musa pada akhirnya dilahirkan. Tapi ada satu titik di mana bayi Musa semakin besar, bukan? Tangisan bayi laki-laki berbeda, bukan? Dengan tangisan bayi perempuan. Secara fisik pun akan terlihat. Nah, kondisi ini tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Akan sangat beresiko, baik bagi bayi Musa maupun bagi keluarganya. Tapi apakah ada kata menyerah di tengah-tengah keluarga ini? Tidak, Bapak Ibu. Justru mereka dengan luar biasa, mereka mendapatkan daya kreativitas yang luar biasa. Diciptakannya di situ, dibuatnya di situ sebuah peti. Dilapisi dengan tir, bayi Musa ditaruh di situ, terus kemudian ditaruh di sungai dan seterusnya. Bapak Ibu, bagaimana caranya orang bisa mendapatkan hikmat? Bagaimana caranya orang bisa berkreativitas? Orang bisa semakin hebat di tengah-tengah masa sulit. Karena orang di tengah-tengah masa sulit itu kalau bahasa Jawanya itu putek, ya, berat. Mau mikir jalan keluar itu sulit. Dengan kekuatan kita sendiri rasanya kita enggak mampu. Adakah kita yang hadir pada saat pagi hari ini kita sedang punya pengalaman yang sama bahwa kita sedang diperhadapkan kepada persoalan yang sulit, persoalan yang membutuhkan jalan keluar, persoalan yang membutuhkan solusi dan kita sudah enggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Ternyata yang membuat keluarga ini hebat, yang membuat keluarga ini kreatif itu adalah hikmat Tuhan yang menyertai mereka.
Jadi bagaimana supaya ketika keadaan sulit kita tidak terhimpit, mari kita gunakan hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhanlah yang menjadikan kita kuat. Hikmat Tuhanlah yang menjadikan kita hebat. Hikmat Tuhanlah yang menjadikan kita kreatif. Amin. Kalau Bapak Ibu merenung tentang kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, kita tentu semuanya pernah menghadapi masa sulit. Tapi ketika kita minta hikmat Tuhan, ada saja loh jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita. Nah pada saat pagi hari ini mungkin kita sedang berkata, Tuhan rasanya nggak ada jalan keluar. Tapi Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya, minta hikmat Tuhan. Maka engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Engkau akan menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang kreatif. Nah bagaimana caranya mendapatkan hikmat? Kita buka di dalam kitab Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Ayub pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Pada siapa ada hikmat? Pada Allah. Dia bukan saja memberikan hikmat, tapi dia memberikan kepada kita kekuatan. Dia mempunyai banyak pertimbangan dan memberikan kepada kita itu pengertian. Jadi Bapak Ibu, kalau banyak seringkali kita berpendapat, oh orang tua yang lebih berhikmat, orang yang lebih lama hidup itu berhikmat. Coba kita mundur sedikit di ayat yang ke-12. Masih di Ayub pasal 12 ayat yang ke-12. Konon, ya, kayaknya hikmat ada pada orang tua, orang yang tua. Dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Sehingga ketika kita menghidupi ini, yang muda jadi minder, betul? Yang rasanya belum kaya pengalaman jadi minder. Karena ketika kita dimintai pendapat, kita merasa bahwa saya enggak punya hikmat. Saya enggak punya pengertian, saya enggak bisa memberikan pendapat karena siapa saya. Tapi bolehkah pada pagi hari ini kita melihat kebenaran? Kita baca lagi di ayat yang ke-13. Ya, ayat yang ke-13 dikatakan, tapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita dalam keadaan sulit, kita butuh hikmat. Kita butuh jalan keluar, kita butuh solusi, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Minta kepada Tuhan, Dia memberikan hikmat dan pengertian kepada setiap kita. Dia memberikan pemahaman yang luar biasa. Bukan tanya sama manusia, karena hikmat manusia itu terbatas. Tapi hikmat yang daripada Tuhan itu tidak terbatas. Buat orang-orang muda yang hadir pada saat pagi hari ini, jangan engkau merasa minder ketika orang tua tanya kepada engkau. Mungkin engkau punya pendapat, nak. Wah, aku isi enom. Tidak, engkau bisa saja dipakai oleh Tuhan. Karena hikmat Allah yang menyertaimu, memampukanmu untuk menjadi anak muda yang hebat. Hari demi hari kita harus berhadapan dengan persoalan demi persoalan. Dan persoalan yang kita hadapi itu warnanya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Persoalan di gereja beda dengan di pekerjaan. Persoalan di pertemanan beda lagi dengan persoalan di kehidupan pribadi kita. Ada begitu banyak masalah kompleks datang dalam kehidupan kita dan semuanya membutuhkan jalan keluar. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Ragam persoalan yang harus diperhadapkan kepada kita setiap hari, firman Tuhan berkata apa? Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, saking banyaknya hal yang harus dipikir. Saya butuh banyak sekali jalan keluar. Hendaklah ia mintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada siapa? Memberikan kepada siapa? Semua orang dengan murah hati. Dengan tidak membangkit-bangkitkannya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita belajar di sini Bapak Ibu, persoalan serumit apapun, minta hikmat kepada Tuhan. Dan ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, Dia dengan murah hati, dengan senang hati memberitahukannya kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita curhat sama manusia,
Ada capeknya, capek yang cerita, capek yang dengerin, betul? Dan kadang-kadang solusinya apa ya? Jalan keluarnya apa ya? Saya belum pernah ketemu persoalan serumit ini. Tapi pada pagi hari ini, kalau persoalan itu rumit, kalau persoalan itu sulit, mari kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Dengan murah hati, dengan senang hati, Dia akan memberitahukan kepada kita yang memintanya. Jadi pada pagi hari ini tidak ada satupun dari antara kita yang tidak punya jalan keluar. Amin. Dengan hikmat Tuhan kita dimampukan untuk kita menjadi orang yang hebat di tengah-tengah masa yang sulit. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika keadaan menjadi sulit? Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita mempercayai firman-Nya. Karena ketika kita mempercayai firman-Nya, kita akan menjadi melejit, tidak lagi terhimpit. Di tengah-tengah kesulitan seperti apapun tidak membuat kita menjadi terhimpit, tapi justru akan membuat kita semakin melejit. Amin. Kita buka di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, saya tidak akan baca semua karena terlalu lama. Nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri di rumah, disimak di rumah. Dari kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23 sampai dengan kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Bagaimana keadaan Israel pada saat itu ketika raja juga sudah berganti, kondisinya juga tidak semakin mudah. Kondisinya semakin sulit. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi tentunya proses ini tidak semudah yang dibayangkan. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu semua ceritanya. Kita akan melihat proses yang dikerjakan oleh bangsa Israel sampai mereka kepada titik percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Dan ketika mereka mempercayai firman-Nya, ketika mereka mempercayai janjinya, membuat bangsa Israel itu melejit. Kita lihat di ayat yang ke-23 saja, Keluaran 2 ayat yang ke-20. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Kita perhatikan ada kesulitan yang luar biasa, kesulitan itu sudah terlalu lama mereka alami, mereka berteriak kepada Tuhan. Di ayat yang ke-24 Allah mendengar mereka mengerang, Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Saat bangsa Israel berseru, saat itu jugalah Tuhan tidak berlama-lama untuk meresponi seruan bangsa Israel. Dan kita lihat selanjutnya apa yang Tuhan kerjakan ya di tengah-tengah pergumulan bangsa Israel untuk boleh menemukan jalan keluar. Kita lihat di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Inilah yang diambil oleh Tuhan, sikap yang diambil oleh Tuhan ketika melihat penderitaan bangsa Israel. Dikatakan di sini ada 3 kata kerja yang kita mau belajar ya, di situ ada kata kerja yang luar biasa. Ya, dikatakan di ayat tadi yang sudah kita baca, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh. Memperhatikan dengan sungguh di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dikatakan ra'ah. Ra'ah itu artinya Tuhan itu melihat dengan cermat keadaan kita seperti seorang perang pemburu sedang melihat buruannya. Jadi tidak terlepas kehidupan kita di pandangan Tuhan. Dia melihat dengan sungguh, dia memperhatikan dengan sungguh keadaan kita. Jadi ketika kita saat ini mungkin sedang merenung, Tuhan, persoalanku itu kok berat sekali. Engkau Tuhan ada di mana? Apakah Engkau menolongku? Dia sedang berkata kepada kita pada pagi hari ini, Nak, aku memperhatikan Engkau dengan sungguh. Aku memperhatikan Engkau dari jauh seperti seorang pemburu sedang melihat buruannya. Dan bukan saja di situ, aku juga mendengar.
Mendengar dalam bahasa aslinya adalah syama yang berarti bahwa mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar dengan penuh perhatian seperti seseorang sedang mendengarkan gurunya. Seperti seseorang sedang mendengar orang yang dicintainya. Mendengarnya itu dengan teliti, mendengarnya itu dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan isi hati Bapak Ibu, Tuhan selalu mendengar. Dan Dia mendengar dengan sangat teliti, mendengar dengan sangat cermat. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan selanjutnya dikatakan di sini, aku mengetahui. Ia yadah dengan kita. Dia sangat intim dengan kita. Ya, Dia mengetahui lebih daripada yang engkau ketahui. Lebih daripada yang engkau ceritakan. Lebih daripada yang engkau sampaikan. Mungkin engkau cerita kepada Tuhan, Tuhan aku sulit. Sampai gak bisa ngomong saking sulitnya hanya air mata saja yang keluar. Dan pagi hari ini dia berkata bahwa aku tuh ngerti loh. Aku tuh intim, aku tuh sahabatmu, aku tuh bapakmu. Tanpa kamu cerita aku tuh ngerti. Inilah kabar baik yang disampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita percayai firman-Nya. Saat dalam keadaan sulit Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia melihat kita. Dia mendengarkan kita. Dia mengetahui kita. Dia mempedulikan kita. Saat Musa diutus oleh Tuhan, kondisinya kan bangsa Israel belum keluar kan dari Mesir. Ya, masih bentuknya janji. Tapi kita lihat, kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapinya. Amin. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan melakukannya. Dan terbukti dikatakan di ayat yang ke-8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka daripada tangan orang Mesir. Dan untuk mereka keluar dari negeri itu suatu negeri yang baik, yang luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewu dan orang Yebus. Bapak Ibu, ketika firman itu datang, bahwa aku tidak akan pernah meninggal kamu. Dan dia berkata sekali lagi dengan peneguhan, aku akan turun tangan untuk menolong kamu. Membebaskan kamu umat Israel untuk keluar dari bangsa ini. Dan engkau akan menjadi bangsa yang merdeka dan diberkati oleh Tuhan. Terbukti enggak Bapak Ibu pada akhirnya? Terbukti. Janjinya itu digenapi. Janjinya itu ya dan amin. Dan bolehkah pada saat pagi hari setiap kita yang datang, setiap kita yang sedang duduk, setiap kita yang sedang bergumul dengan persoalan, bolehkah kita percayai firman-Nya, percayai janjinya, percayai apa yang Dia sedang sampaikan kepada kita di hati kita pada saat pagi hari ini. Dia sedang berkata, kamu gak sendirian, akan ada jalan keluar. Kamu kuat karena aku beserta denganmu dan aku turun tangan untuk menolongmu. Bapak Ibu percaya? Sejauh percaya itulah Tuhan itu akan menolong kita. Bapak Ibu dalam kondisi kejepit, dalam kondisi terdesak, tidak akan membuat itu menjadikan kita semakin kerdil, menjadikan kita semakin menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan mempercayai janjinya justru kita akan melejit. Saya kok sangat percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang tidak menjadi terhimpit oleh karena persoalan. Tetapi jemaat yang semakin melesat karena didewasakan oleh persoalan. Karena kita tidak bertindak bodoh. Kita mengandalkan Tuhan sebagai penolong kita. Kita mengandalkan hikmat Tuhan untuk kita boleh menemukan jalan keluar. Dan kita menghidupi janjinya bahwa pertolongannya selalu tersedia buat saya. Dan engkau menjadikan saya lebih daripada pemenang. Bapak Ibu percaya? Pada pagi hari ini saya minta pemain musik, WL Singer bisa menolong saya untuk memuji Tuhan. Dari tempat duduk kita masing-masing. Mungkin kita sedang bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Aku sedang berhadapan dengan persoalan yang begitu sulit. Dengan persoalan begitu merintangi jalan hidupku. Aku enggak tahu lagi jalan keluar apa yang harus aku pilih. Tapi pagi hari ini, aku mengarahkan pandangku kepada salib Kristus.
Kristus yang sudah mati buat saya. Kristus yang sudah berikan nyawanya untuk saya. Kalau nyawa saja Tuhan berikan, kebutuhan apa yang Tuhan Yesus gak bisa penuhi, amin. Dia bisa lakukan lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Dan jangan pernah lupa bahwa Yesus jauh lebih besar daripada persoalan kita. Yesus lebih besar daripada pergumulan kita. Tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Dia mampu menyelesaikannya buat kita. Saya masih menunggu pemain musik. Mari kita nyanyikan satu pujian, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalammu. Amin. Mari nyanyikan pujian ini bukan tidak dengan biasa, tapi dengan percaya, dengan iman. Bahwa Yesus yang lebih besar itu ada di dalamku. Menjadikanku orang yang hebat, orang yang kuat. Orang yang mengalami Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, bolehkah kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan? Katakan pujian ini sambil beriman kepada Tuhan. Yesus, Engkau terlebih besar. Engkau lebih besar dari semua nama pergumulan dalam hidupku. Lebih besar daripada sakit penyakitku. Lebih besar daripada kesulitan keuanganku. Lebih besar daripada pergumulan dalam pelayananku. Lebih besar daripada urusan studiku. Lebih besar dari semua persoalan hidupku. Membutuhkan jalan keluar, engkau boleh berdiri dan katakan Yesus terlebih besar. Silakan Bapak Ibu Saudara berdiri dan nyanyikan pujian ini. Yesus terlebih besar. Engkau berdiri, engkau mengangkat tangan, engkau menyerah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya ketika aku angkat tangan, engkau turun tangan untuk menolong. Tidak ada persoalan yang terlalu besar untuk engkau bisa selesaikan. Tidak ada persoalan yang begitu rumit untuk mudah engkau pecahkan. Tuhan, ini persoalanku, ini pergumulanku, ini air mataku. Aku percaya janji-Mu Tuhan. Engkau pasti menolongku. Engkau pasti memberkatiku. Katakan lagi, Yesus terlebih besar.
Yesus lebih besar di dalamku, di dalam. Saya undang para pelayan perjamuan kudus berkenan masuk ke depan. Lebih besar Yesus lebih besar di dalamku selamanya, di dalamku selamanya, di dalamku selama-lamanya. Kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau senantiasa memberikan solusi bagi kami Tuhan dalam kami menghadapi hal-hal baik yang ringan yang berat. Saat kami terhimpit, Engkaulah hikmat dan Engkaulah pertolongan yang dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur dan terima kasih. Kalau pada saat ini Tuhan, Engkau menyediakan suatu berkat yang luar biasa. Di hadapan kami ada roti Tuhan dan cawan Tuhan. Firman-Mu mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau tinggal di dalam kami. Dan kami ada di dalam kendali Engkau, pasti hikmat sorga itu akan turun. Pertolongan itu akan turun, siapapun yang terhimpit akan terlepas pada siang hari ini oleh kuasa tubuh dan darah Kristus. Namun terlebih dahulu Tuhan layakkanlah kami. Saat hati kami kurang berkenan, kami berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, mari Tuhan, jamah kami dengan kuasa darah-Mu. Sucikan kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan menikmati dan menerima berkat dari tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Mari Tuhan, jamah hati kami satu persatu. Kami tidak ingin Tuhan berbuat dosa, berbuat kesalahan, dengan menyimpan dosa dan sambil makan perjamuan kudus. Berkat Engkau tidak akan turun. Mari Tuhan nyatakan kemudahan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa satu persatu anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau menghapus dosa-dosa kami. Sehingga sebentar kami layak Tuhan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu yang penuh kemuliaan dan yang luar biasa itu. Sehingga sebentar meninggalkan tempat ini kami dengan hikmat daripada Engkau untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami menikmati berkat ini, mari Tuhan, Engkau berkenan memberkati roti Tuhan dan cawan Tuhan ini. Sehingga dia bukan hanya roti dan anggur, tapi dia adalah tubuh dan darah Kristus di dalam berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan nyanyian layakkan ku hampiri tahta-Mu. Biar Tuhan membasuh hati kita dengan darah-Nya yang kudus. Layakkan ku hampiri tahta-Mu. Layak. Sudah tahu ya tempatnya.
Minta Tuhan basuh hati kita, basuh hatiku dengan darah yang basuh hatiku dari jemaat dunia, hanya dengan kemuliaan ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku Tuhan, dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari semua dunia, hanya dengan kesucian-Mu ku berlayan ada di hadirat-Mu Bapa. Katakan, layakan aku Tuhan, yang akan ku hampiri tahta-Mu. Layakan ku memuji sembah-Mu. Layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu, ya Yesus. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari jemaat dunia, dengan kesucian-Mu berlayan ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku Tuhan, basuh hatiku dari jemaat dunia, hanya dengan kesucian-Mu berlayan ada di hadirat-Mu Bapa. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh darah. Terimalah tubuh dan darah. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Saudara, sebentar kita akan menikmati roti Tuhan dan cawan Tuhan yang tadi kami percaya Tuhan sudah memberkati, dan ini adalah tubuh dan darah Kristus yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita, dan yang akan memagari kita dalam bimbingannya senantiasa. Saudara, karena ini dibungkus, mungkin sebelum kita sebentar menikmatinya, yang mulai membuka dulu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi nyanyian ini. Layakkah ku hampiri tahta-Mu, layakkah ku memuji sembah-Mu, layakkah aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku, haleluya.
ada di hadirat-Mu. Basuh hatiku. Mari Tuhan, Engkau membasuh hati kami. Layakkan kami Tuhan. Jangan ada satupun di tengah-tengah kami yang meninggalkan tempat ini tanpa berkat daripada Engkau, tanpa intervensi kehadiran-Mu dalam hidup kami. Di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan, di hadapan kami, di tangan kami ada roti Tuhan dan cawan Tuhan yang telah Kau berkati, dan itu adalah tubuh dan darah Kristus yang luar biasa dahsyatnya, yang mampu memberikan hikmat, mampu memberikan jalan keluar, mampu memberikan kemenangan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada kami yang pulang dengan tangan kosong, yang tidak memperoleh suatu berkat dari Tuhan. Tapi kami pulang dengan berkat dari Tuhan, apapun wujudnya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Dan marilah saudaraku, sebelum kita menikmati roti Tuhan, kita angkat dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Dan dengarlah firman Tuhan yang mengatakan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kami rindu Tuhan, tubuh-Mu boleh masuk dalam diri kami, dan kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Tuhan, kami akan lakukan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan. Dan mari kita angkat cawan Tuhan atau anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Dan demikianlah firman Tuhan. Setelah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada mereka, serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oh, terima kasih Tuhan. Inilah kebutuhan kami, dosa kami diampuni. Dengan dosa kami diampuni, pintu berkat boleh turun. Kuasa iblis tidak lagi menguasai kami. Kuasa kutuk boleh pergi dari kami Tuhan. Melainkan hadirat-Mu, kemurahan-Mu akan turun atas kami sekalian. Pimpin kami Tuhan dalam kebenaran-Mu. Dan dengan penucapan syukur dan terima kasih, kami bersama-sama akan minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan minum cawan Tuhan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada di dalam kami. Dan kami pun ada di dalam Engkau Tuhan. Suatu keadaan yang aman. Kami percaya hikmat-Mu akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada pada kami. Seturut waktu-Mu dan seturut rancangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat Tuhan turun atas sidang-Mu sekalian. Juga untuk hamba-Mu Bu Ani yang telah melayani kami, berkati dia Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali, mungkin ada pengumuman.
Haleluya, terpujilah Tuhan. Untuk waktu selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman. Persilahkan waktu. Bapak Atom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh mengikuti ibadah dengan luar biasa. Kita boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Ibu Pendeta Ani yang jauh-jauh dari Semarang. Kemarin datang hujan-hujan tapi sudah melayani juga di cabang Tugu Fellowship Wanita. Terima kasih sekali lagi. Jemaat Tuhan nanti untuk jalur keluarnya itu kita nggak lewat seperti pada saat kita masuk, tetapi kita bisa lewat samping, kanan atau kiri. Karena nanti diperkirakan ada juga jemaat yang ibadah kedua yang sudah mulai berdatangan. Jadi untuk ibadah kita saat ini kita lakukan 2 kali. Tadi sudah jam 7 dan nanti jam 9. Nanti hambanya juga Pendeta Ani Sartika akan membawakan firman-Nya. Disertai juga nanti dengan perjamuan kudus. Pengumuman gereja yaitu untuk acara gereja di SAP yaitu pada Selasa ada fellowship doa untuk umum yang bersamaan dengan saat itu pula kita merekam fellowship tersebut yang akan ditayangkan pada setiap hari Sabtu jam 19. Jadi itu berupa ibadah doa online. Jadi Selasa kita bisa datang di SAP jam 18 untuk mendukung rekaman dan sekaligus kita berdoa. Kemudian untuk acara-acara fellowship tiap wadah baik di SAP atau di luar bisa dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan masing-masing wadah dan sudah ada wadah di WA Group untuk kita bisa baca di sana. Kemudian atas nama Gembala dan pengurus GSPDI Philadelphia Hayamuruk, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang telah mendukung kami berupa pemberian persembahan-persembahan dan persepuluhan yang mana masih bisa dilaksanakan juga setiap pada ibadah kita online, kita tidak tatap muka seperti ini. Nah itu lewat rekening BCA, ditransfer di sana, di nomornya bisa lihat di layar nanti bagi yang ibadah online 0374 340 723 atas nama Ibu Nyo Jongbi. Atau boleh secara langsung di SAP setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 12 nanti ada petugas dan hamba Tuhan yang menunggu di sana, kita nanti juga bisa didoakan juga. Seperti itu. Kemudian acara fellowship doa di cabang Tugu itu dilaksanakan setiap hari Jumat jam 6 sore. Demikian juga ada fellowship kaum wanita jam 4 sore di hari Sabtu. Hari Sabtu jam 4 sore. Kemudian pengumuman lain, sekretariat gereja tetap buka di setiap hari, itu di SAP jam 8 sampai jam 14. Bisa yang membutuhkan mungkin sesuatu bisa sampaikan di sana, nanti akan diatur jadwalnya. Nah, saya kira pengumuman itu aja, tidak ada tambahan yang lain. Kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, ya, cuci tangan dan seterusnya. Kita akan sama-sama akhiri untuk ibadah kali ini. Mari kita akan sama-sama berdiri dan akan ditutup oleh hambanya Bapak Musarif Heriawan dalam doa berkat. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya.
pujian, syukur, dan terima kasih padamu Tuhan. Di mana kami boleh beribadah bersama-sama rasakan hadirat-Mu. Tapi kami juga boleh merasakan berkat melalui perjamuan kudus yang ada. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Dan kami berdoa untuk ibadah berikut ini sebentar, kiranya Engkau juga akan memberkati, sehingga sekalian kami boleh rasakan berkat kasih kemurahan-Mu. Untuk kami makin rindu hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Dipimpin, dibimbing, diarahkan oleh Engkau dan ditolong oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Tetap pakai hamba-Mu Tuhan yang telah Kau pakai untuk menjadi saluran berkat pada ibadah siang sebentar. Terima kasih Bapa. Dan mari sebelum kami pulang, mari Bapa, kiranya Engkau berkenan mengedangkan tangan-Mu. Tumpangkan atas kami satu persatu, alirkan berkat dan kuat baru-Mu, supaya sebentar kami pulang dan bawa berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oleh karenanya saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai memimpin, sehingga kita boleh dibawa pada jalan kebenaran senantiasa. Bungkus kami sekalian dalam kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seperti tadi.